Maka di dalam Islam itu persis mengatakan bahwasanya kita lebih mudah untuk mengganti pandangan diri kita sendiri daripada mengganti pandangan orang lain. Betul. Karena mulut orang lain kita nggak bisa kontrol, cara pikir orang lain kita nggak bisa kontrol, tangan orang lain juga nggak bisa. Tapi kita bisa untuk mengontrol diri kita sendiri. Masih stoik nih sampai sini nih. Masih stoik sampai sini. Maka kedaulatan diri kita ini adalah bagian yang paling penting sebenarnya kan ya. Sampai di sini masih stoik. Masih stoik. Tapi bedanya adalah di dalam Islam kita tidak hanya ngatur diri kita, tapi berusaha untuk membawa ini pada level yang lebih tinggi lagi. Yaitu adalah level akhirat tadi kan gitu kan ya. Bahwasanya di dunia ini adalah bagian daripada akhirat. Nah, kalau kita memahami dunia adalah bagian daripada akhirat, maka respons itu tidak hanya bagi diri kita, tapi respons itu juga kita lakukan bagi orang lain. Karena kita udah menguasai diri kita sendiri, maka Islam ngajarin bagaimana cara kamu untuk memperlakukan orang yang marah pada kamu. Bagaimana cara kamu untuk mengubah keadaan ini ketika kamu sudah berubah sendiri. Dan itu kaitannya dengan hereafter. Dengan hereafter. Hereafter maksudnya begini misalnya. Contoh ya. Kalau ada orang yang misalnya dia tidak marah sama bosnya hanya karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah yang paling penting, maka cukup sampai di situ. Artinya antara dia dan orang yang asosial sama aja sebenarnya, nggak ada yang berubah. Artinya contoh ya, kalau dia mendiamkan satu kezoliman misalnya ya. Contoh ya, bos marah-marah tanpa sebab itu kezoliman. Dan bukan hanya dia yang kena, tapi orang lain juga yang kena. Nah, ketika dia bisa menguasai dirinya sendiri, tapi tidak menghentikan kezoliman itu, seperti kata Om Ded tadi. Betul. Nah, di dalam Islam kita ngatur bagaimana kezoliman ini dihentikan. Gimana caranya? Caranya sederhana. Kalau kita punya kekuasaan, kita pakai kekuasaan kita. Kalau nggak punya, kita pakai lisan kita. Kalau nggak punya, maka kita tidak menjadi part of kejahatan itu. Yang paling sederhana. Nah, maka kalau ada bos marah-marah, ya udah kita sampaikan dengan cara yang bagus. Misal, contohnya, kita bisa tanya sama bosnya, bos, sebenarnya saya nggak budek sih. Bos bisa ngomong tanpa marah-marah. Dan kalau bos ngomong sampai marah-marah, apakah itu membantu saya untuk memahami apa yang menjadi kesalahan saya? Mungkin tidak. Kita sampaikan pada bosnya, reasoning, kan gitu kan ya. Nah, ini di dalam Islam dianjurkan. Makanya Rasul sampaikan kalau kamu melihat satu kemungkaran, ubah dengan kekuasaan. Kalau kamu yang bosnya. Tapi kalau kamu nggak mampu, ubah dengan lisan kamu. Sebisanya. Saya boleh debat. Boleh. Kalau tadi kita bicaranya stoik ya. Betul. Kan artinya saya tidak bisa ngontrol bosnya. Betul. Saya mengontrol respon saya terhadap bosnya. Betul. Ya kan? Artinya ya udah pokoknya kedaulatan pada diri sendiri. Benar. Oke. Kalau stoik kan berarti dia diam karena dia tidak bisa merubah bosnya tersebut. Betul. Tapi tadi Ustadz mengatakan ketika Muslim dia boleh mengubah. Betul. Kalau dia boleh mengubah, artinya dia mencoba untuk mengontrol dong, Ustadz. Nah,